Hai semuanya. Kadang kita nggak sadar, hidup ini kayak muter lagu yang sama terus-menerus. Liriknya berubah-ubah, nadanya beda-beda, tapi feeling yang ditinggalkan tetap sama. Kecewa. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa dari dulu kayaknya selalu ketemu orang yang salah? Udah berharap banyak, udah yakin ini orangnya, endingnya sama aja. Capek, bingung, bahkan sampai mulai nyalahin diri sendiri. Padahal kalau ditarik mundur, bisa jadi bukan soal kenapa orang itu salah, tapi kenapa kita terus-terusan tertarik sama orang yang salah. Ini bukan soal sial atau nasib buruk. Ini lebih dalam dari itu. Dan hari ini, saya pengen ngobrol santai sama kalian soal sesuatu yang sering banget kita abaikan. Attachment style, alias gaya keterikatan kita dalam hubungan. Jadi gini, attachment style itu sebenarnya terbentuk dari pola hubungan kita waktu kecil. Bukan cuma soal cinta-cintaan, tapi lebih ke cara kita merasa aman, merasa dicintai, dan cara kita merespons keintiman. Gaya kita menyayangi orang lain, atau merespons saat disayang. Semuanya ada jejak dari masa kecil. Ada 4 tipe utama. Pertama, secure attachment. Ini tipe orang yang nyaman dengan kedekatan. Mereka bisa dekat, tapi juga tetap punya batas. Nggak posesif, tapi juga nggak menjauh. Bisa bilang, aku butuh kamu, tapi juga bisa sendiri tanpa merasa ditinggalkan. Lalu ada anxious attachment. Ini yang suka overthinking, gampang cemas kalau pasangan telat balas chat. Atau mulai mikir, dia masih sayang aku nggak? Ya, padahal mungkin pasangannya cuma lagi tidur. Tapi kepala udah muter-muter bikin skenario sendiri. Yang ketiga, avoidant attachment. Tipe ini lebih suka jaga jarak. Bukan yang gak mau dekat, tapi mereka takut ditinggalkan. Jadi mereka memilih buat gak terlalu terlibat. Dan kadang, karena terlalu menjaga jarak, hubungan jadi kerasa dingin. Terakhir, disorganized attachment. Nah, ini yang paling kompleks. Mereka pengen dekat tapi juga takut. Kadang nempel banget, kadang tiba-tiba menjauh. Ada luka masa lalu yang belum sembuh, dan itu bikin mereka bingung sendiri soal apa yang sebenarnya mereka mau. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus peduli sama attachment style ini? Karena ini bisa menjawab kenapa kita terus-terusan masuk ke hubungan yang enggak sehat. Contohnya, orang yang punya anxious attachment sering tertarik sama yang avoidant. Kenapa? Karena yang cuek itu kelihatan menantang. Rasanya kayak ada yang harus diperjuangkan. Tapi perjuangan itu capek dan pada akhirnya nggak seimbang. Dan kadang yang punya avoidant attachment malah suka sama orang yang butuh banyak validasi. Kenapa? Karena secara nggak sadar mereka bisa kontrol hubungan itu dengan cara ngilang saat dibutuhkan. Tanpa sadar, hubungan ini jadi kayak tarik ulur yang nggak ada habisnya. Kita semua pada dasarnya nyari kenyamanan. Tapi masalahnya, kita sering nyari kenyamanan di tempat yang nggak tepat. Kita ulang pola yang sama, bukan karena kita bodoh, tapi karena itu familiar. Karena secara bawah sadar, itu mengingatkan kita pada sesuatu yang dulu pernah kita alami. Misalnya, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh tekanan bisa tumbuh jadi orang yang merasa cinta harus disertai pengorbanan. Harus capek dulu, baru boleh bahagia. Padahal, cinta yang sehat nggak perlu serumit itu. Dan hal ini bisa bikin kita memilih pasangan bukan berdasarkan kebaikan mereka, tapi berdasarkan luka yang mereka sentuh di dalam diri kita. Iya, luka, bukan cinta. Kadang, kita milih pasangan yang membuat kita merasa nyambung, padahal yang nyambung itu lukanya. Sama-sama belum selesai dengan diri sendiri. Dan ketika dua orang yang belum selesai ketemu, hubungannya jadi saling menguras, bukan saling menguatkan. Terus gimana caranya keluar dari lingkaran ini? Pertama, mulai dari sadar. Coba lihat ke belakang. Bukan buat menyesal, tapi buat belajar. Apa pola hubungan yang sering kamu jalani?
Apakah kamu selalu jadi pihak yang memberi terlalu banyak, atau justru kamu yang selalu sulit membuka diri? Kedua, berhenti nyalahin diri sendiri. Kita semua punya sejarah dan kita semua berproses. Tapi proses itu cuma bisa dimulai kalau kita mau berhenti mengulang pola lama. Dan itu butuh keberanian. Ketiga, pelan-pelan. Mulai bangun hubungan yang sehat sama diri sendiri dulu. Seringkali kita pengen dicintai orang lain, tapi lupa nanya, saya udah mencintai diri saya sendiri belum? Ya? Mulai dari hal kecil, menghargai waktu sendiri, memaafkan diri kalau gagal, dan jujur soal apa yang sebenarnya kamu butuhkan dalam sebuah hubungan. Jangan menurunkan standar demi diterima, karena cinta yang sejati gak bikin kamu jadi kurang dari diri kamu yang seharusnya. Dan keempat, kalau memang perlu bantuan, jangan ragu cari support. Gak ada yang salah dengan datang ke psikolog atau konselor. Justru itu langkah berani buat bilang, saya mau selesai sama luka saya. Karena gini, pasangan yang tepat itu bukan yang bikin kita sempurna, tapi yang bisa jalan bareng kita, saling belajar, dan saling pulih. Tapi semua itu baru bisa kejadian kalau kita udah mau jujur soal siapa diri kita sebenarnya. Terkadang, kita lebih takut kehilangan hubungan daripada kehilangan diri kita sendiri. Padahal, gak ada hubungan yang sepadan dengan harga diri. Kalau sebuah hubungan bikin kamu kehilangan dirimu sendiri, itu bukan cinta, itu kompromi yang salah arah. Saya tahu mungkin ini gak mudah, mungkin kalian masih sayang. Masih berharap dia berubah. Tapi coba jujur deh, udah berapa lama kamu nunggu perubahan itu? Dan selama kamu nunggu, seberapa jauh kamu makin kehilangan bagian dari dirimu? Kadang, yang harus kita lakukan bukan terus bertahan, tapi berani berhenti. Bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa kita pantas untuk yang lebih baik. Tuhan menciptakan kita dengan cinta. Jadi, kenapa kita terus bertahan di hubungan yang bikin kita merasa tidak dicintai? Jangan biarkan luka lama menentukan masa depanmu. Jangan biarkan pola lama menahan kamu di tempat yang sama. Kamu bisa berubah. Kamu bisa memilih ulang. Dan kamu pantas untuk bahagia. Jangan buru-buru nyari orang baru. Kadang, yang perlu kita temui dulu adalah diri kita sendiri. Versi kita yang udah lama ditinggal karena sibuk ngejar validasi dari luar. Saat kamu bisa duduk sendiri dan bilang, saya cukup, bahkan tanpa siapa-siapa. Itu titik baliknya. Dari sana, kamu akan mulai menarik orang yang enggak datang buat mengisi kekosonganmu, tapi yang datang buat berbagi keberlimpahan yang kamu punya. Karena akhirnya, hubungan yang sehat itu bukan tentang dua orang yang saling menggantungkan hidup, tapi dua orang yang saling menguatkan tanpa saling menggantikan identitas. Jadi, kalau kalian ngerasa sering salah pilih pasangan, coba lihat ke dalam, bukan keluar. Mungkin bukan kamu yang salah, tapi cara kamu mencintai dan cara kamu berharap. Attachment style bukan nasib yang gak bisa diubah. Kita bisa sembuh, kita bisa belajar, kita bisa tumbuh. Dan semuanya dimulai dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri.